dalam pergaulan antar bangsa. Pancasila menjadi garis hidup atau suatu lifeline tata dunia baru. Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama To Build the World Anew, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi of the Emerging Forces. Serta sebenarnya sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi tiga benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana. Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu, Bung Karno memberikan ide, suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno, jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa. Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Dalam pergaulan antar bangsa, Pancasila menjadi garis hidup atau suatu lifeline tata dunia baru. Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama To Build the World Anew, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi of the Emerging Forces. Serta sebenarnya sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi tiga benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana. Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu, Bung Karno memberikan ide, suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno, jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa. Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Dalam pergaulan antar bangsa, Pancasila menjadi garis hidup atau suatu lifeline tata dunia baru. Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama To Build the World Anew, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi of the Emerging Forces. Serta sebenarnya
sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi 3 benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana. Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu, Bung Karno memberikan ide, suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno, jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa. Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Dalam pergaulan antar bangsa, Pancasila menjadi garis hidup atau suatu lifeline tata dunia baru. Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama To Build the World Anew, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi of the Emerging Forces. Serta sebenarnya sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi 3 benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana. Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu, Bung Karno memberikan ide, suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno, jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa. Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai.